Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Atifah. Dari lokal 12 MIPA 3, saya akan menampilkan materi saya tentang golongan 2A. Logam alkali tanah merupakan unsur yang terletak pada golongan kedua pada sistem periodik unsur. Kata alkali sendiri berasal dari bahasa Arab alkali, yaitu abu atau dalam air bersifat basah. Oleh karena itu, logam golongan 1 dan kedua umumnya jika dilarutkan dalam air membentuk larutan basah, maka disebut logam alkali dan alkali tanah. Sebutan alkali tanah untuk logam golongan kedua dikarenakan logam tersebut umumnya ditemukan dalam bentuk senyawa, suka larut di dalam tanah. Ada 6 unsur kimia dalam golongan kedua pada tabel periodik. Yang pertama berlium, yang kedua magnesium, yang ketiga kalsium, yang keempat stasium, yang kelima barium, dan keenam radium. Unsur-unsur tersebut memiliki sifat yang sangat mirip, di mana mereka semua adalah logam berkilau, putih keperakan, agak bereaktif pada suhu maupun tekanan standar. Di samping itu, unsur ini memiliki reaktivitas tinggi, sehingga tidak ditemukan dalam bentuk monotomik. Unsur ini mudah bereaksi dengan oksigen dan logam murni yang ada di udara membentuk lapisan luar pada oksigen. Salah satu unsur senyawa di logam alkali tanah ini adalah magnesium atau Mg, di mana unsur ini diekstrak dari air laut dengan menambah kalsium hidroksida dan CaOH2. Selain itu, tambahan kloridanya yang kemudian diperoleh krital magnesium klorida atau MgC1,6H20. Setelah itu, elektrolisis lemburan krital magnesium dengan terlebih dahulu menambah magnesium klorida yang mengalami hidrolis natrium dan kalsium klorida. Hal ini dilakukan untuk menghindari terbentuk MgO sangat krital dipanaskan. Dalam mengekstrak logam magnesium ini melalui proses Dauf. Salah satu pemanfaatan unsur dan senyawa alkali tanah yang terdapat positif dalam kehidupan sehari-hari adalah pasta gigi yang mengandung magnesium karbonat. Selain itu, dimanfaatkan dalam bidang farmasi sebagai bahan dasar obat mah. Untuk unsur senyawa berlium metalik, manfaatnya bisa digunakan membuat jendela tabung sinar X serta bahan kerangka pesawat ruang angkasa dan rudal karena sangat ringan. Sedangkan unsur senyawa kalsium bisa dimanfaatkan untuk campuran material bangunan semen, misalnya CaO dan CaCO3, dan bisa untuk membuat kipas atau perangkat tulang pada retak tulang. Contoh CaSO4. Selain memiliki dampak positif, pemanfaatan unsur ini pemanfaatan unsur dan senyawa alkali tanah juga menimbulkan dampak negatif terhadap kelangsungan hidup manusia dan sekitarnya. Hal ini bisa terjadi karena salah satu unsur senyawa berlium dan garamnya merupakan bahan beracun dan berpotensi sebagai zat karsinogenet. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk mengenali bagaimana sifat dari masing-masing unsur dan senyawa yang ada di sekitar kita, sehingga
Dalam memanfaatkannya dapat menghindari dampak positif yang akan ditimbul.